Halo semuanya, nama saya Abraham. Saya dari kelompok 3 Ekonomi Pembangunan Perkotaan. Hari ini saya akan melakukan tugas wawancara. Kelompok saya terdiri dari 5 orang yang beranggotakan Johansen, Michael, Krishna, Kimberly, dan saya sendiri Abraham. Selamat menonton! Pak Novan, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk mengikuti wawancara kami pada sore hari ini. Perkenalkan saya Michael, dulu Bapak pernah membantu saya untuk wawancara saya. Ya, terima kasih. Baik Pak, hari ini kami ingin melakukan wawancara untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan Perkotaan. Ya, Saya mulai ya Pak. silakan. Menurut Bapak, tantangan apa yang muncul karena perubahan teknologi bagi tenaga kerja maupun perusahaan? Oke. Kalau tantangan ini memang di awal-awal atau pertengahan pandemi yang lalu itu memang banyak sekali perubahan yang harus kita lakukan. Nah, perubahan-perubahan itu yang paling menantang itu yang pasti yang pertama adalah tentang koordinasinya, karena eh, banyak proses yang harus melibatkan tidak cuma di admik tapi juga dari unit lain. Nah, jadi itu adalah tantangan untuk bisa menyatukan visi gitu ya, terus menemukan solusi bareng-bareng dan kerelaan untuk saling membuka akses. Gitu. Nah, karena nggak semua unit kan mudah untuk diyakinkan bahwa keterbukaan akses itu memang harus dilakukan. Kemudian tantangan terbesar yang kedua tentunya setelah semua sistem siap, adaptasi ke karyawan tentunya. Pasti hanya pola kerja, pola proses sistem yang berubah gitu ya. Kemudian karyawan-karyawan mungkin yang senior itu juga perlu diberi bantuan tambahan untuk bisa melakukannya by system, karena kan biasanya mereka ketemu langsung, kemudian terima dokumen-dokumen gitu ya. Sekarang kan harus harus rela untuk bertemunya secara virtual, kemudian memprosesnya hanya berdasarkan dokumen-dokumen soft file itu kan nggak semua karyawan senior bisa. Itu juga perlu adanya backup dan pelatihan-pelatihan lah ya. Mungkin itu sih tantangan terbesar. Baik Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Berikutnya untuk pertanyaan berikutnya, apakah konsekuensi yang akan dialami karyawan dan organisasi di bidang kesehatan dan keselamatan ya Pak? Kesehatan dan keselamatan. Saya nggak terlalu, saya nggak terlalu mengamati ya kalau yang ada di Ubaya. Cuman saya hanya tahu karena memang ada keluarga yang nakes gitu ya. Jadi ya memang kalau tantangan-tantangan di area kesehatan itu ya sama seperti kita sebetulnya. Mereka menyesuaikan proses-proses diagnosisnya sesuai dengan kondisi saat ini. Artinya sesuatu yang dulunya bisa dilakukan tatap muka, kemudian tidak bisa tatap muka gitu kan. Kemudian mereka harus menghadapi tantangan pasien-pasien yang menolak gitu ya untuk swab dulu sebelum diperiksa, itu kan juga nggak gampang gitu kan. Kemudian memilah-milah mana yang urgent, mana yang tidak, karena nakes dan fasilitasnya nggak sebanding dengan luapan kasusnya. Kemudian tenaga-tenaga yang sebetulnya bukan spesialis di bidang keluhan COVID, akhirnya juga harus pegang COVID, itu kan juga butuh kerelaan juga ya, karena kan nggak semua spesialis mau pegang suatu hal yang bukan spesialisasinya, itu juga perlu kerelaan dan adaptasi.
Itu sih yang kalau di kesehatan. Kalau yang secara mendalam saya nggak terlalu menguasai. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh teman saya, Krisna. Silakan Krisna. Ya, Pak. Saya untuk melanjutkan pertanyaan Michael itu menurut Bapak itu bagaimana sih kita membedakan kontribusi gitu ya, kontribusi oleh karyawan yang bekerjanya misalnya dari rumah dengan karyawan yang bekerjanya dari kantor gitu kan, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oke, jadi gini, untuk menilai kontribusi itu yang pertama kita mesti merubah mindset dulu, kita mesti menjadi orang yang humanis dulu, maksudnya kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Jadi yang pasti judgement-nya nggak akan sama seperti judgement-nya orang yang datang offline, karena orang yang bekerja di rumah itu tantangannya lebih besar, distraksinya lebih banyak, kemudian kualitasnya mungkin bisa sama, cuman waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama. Saya pikir faktor distraksinya itu terlalu kuat ya kalau dikerjakan di rumah. Kemudian nggak semua hal yang sifatnya urgent itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat kalau dia WFH. Tapi sekali lagi kita mesti punya mindset yang humanis, artinya ini kita sedang pandemi dan dia sedang mengerjakannya di rumah, jadi ekspektasinya sebagai pimpinan kita mesti turunkan dulu gitu ya. Kalau misalnya saya expect itu bisa selesai 15 menit, saya kasih waktu yang lebih panjang gitu misalnya. Kemudian kalau ada miss dari pekerjaan yang dilakukan di rumah, ya kita harus pahami itu, karena sekali lagi distraksinya banyak sekali, apalagi kalau karyawan itu sudah berkeluarga ya, ada anak, ada suami mungkin, atau kalau ini ada istri di rumah yang melihat sosoknya ada di rumah, jadi dipikirnya di rumah, padahal dia di jam kerja. Tapi itu secara teori memang begitu, tapi secara prakteknya nggak bisa kita kaku gitu ya. Artinya semua aturan-aturan yang disepakati oleh perusahaan, baik itu deadline-nya, kualitas pekerjaannya, itu bisa diterapkan ketika dia memang ada di kantor. Tapi ketika karyawan tersebut sedang posisinya WFH di rumah, kita harus rubah semua mindset itu. Kita juga harus adjust ekspektasi kita terhadap baik itu kualitas maupun kecepatan kerjanya. Gitu sih. Jadi kalau ditanya gimana cara nilainya, ya pasti bingung. Yang pasti gini, selama karyawan itu menjalani WFH, saya lebih cenderung untuk mengutamakan ke hasil daripada proses. Itu aja. Jadi kalau hasilnya sama seperti apa yang saya harapkan, is okay. Saya nggak peduli prosesnya gimana. Tapi nanti kalau dia ada di kantor, ya itu harus prosesnya balik lagi, kita harus pantau supaya, dan dari pihak manajemen itu ketika mereka WFH itu jadi menjadi harus semakin terlibat ke dalam apa yang mereka kerjakan. Artinya pendampingan ketika mereka kerja di rumah itu malah kita harus turun tangan. Yang biasanya kita tinggal perintah, kita terima jadinya, itu nggak bisa kayak gitu kalau mereka sedang WFH. Kita mesti kayak ini gimana, itu gimana, Word-nya gimana, Excel-nya gimana, gitu-gitu, itu kita mesti malah jadi turun untuk hal-hal seperti itu. Gitu sih. Berarti mungkin hasilnya sama, namun prosesnya gitu yang berbeda ya Pak ya. Mungkin dia prosesnya bisa memakan waktu lebih lama gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau karyawannya masih single sih jauh lebih mudah, meskipun nggak secepat juga kalau dia di kantor. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, itu benar-benar harus kita mengerti dan memahami. Menyambung pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Nah kan sesuai tadi hasilnya mungkin sama, namun waktunya mungkin lebih lama. Nah kalau menurut Bapak itu
gimana sih cara perusahaan itu supaya dia tetap bisa kompetitif gitu Pak. Waktu karyawannya itu mungkin lagi WFH gitu Pak. Kan waktunya lebih lama gitu. Ya, oke. Di beberapa kasus itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa manajemen atau struktural jadinya harus turun juga untuk kalau itu kepengen cepat selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ini bakalan nggak akan selesai sesuai tenggang waktu yang kita pikirkan, nah itu terpaksa kita turun untuk bantu mereka gitu. Jadi misalnya follow up sampai mana, ini masih jauh. Kalau masih jauh dan itu memang benar-benar urgent, ya take over. Take over, oke deh. Kirim ke saya, nanti sisanya saya teruskan. Atau ya pendampingan, jadi kamu ngerjain apa? Ngerjain ini. Oke, jadi kayak di guide ya, di guide baik itu by WA atau by video call, tapi di guide. Nah itu nanti di situ kadang pihak keluarga jadi tahu, oh ya ini memang beneran lagi mau kerja ini. Jadi ketika ada wajah saya gitu, itu kan jadi keluarganya udah beda. Oh ya, ini memang saatnya dia kerja. Gitu. Ayo join Zoom sekarang. Gitu. Terus kita share screen gitu. Oh ya terus gitu. Supaya deadline-nya kekejar. Atau kalau enggak ya sekalian aja take over. Udah kirim ke saya teruskan. Gitu sih. Oke Pak, terima kasih jawabannya menarik gitu kan, memberikan kita pengetahuan-pengetahuan lagi Pak. Terima kasih Pak atas Oke, jawaban-jawabannya Pak. terima kasih Mas Krisna. Gimana Mas Michael? Menurut kami ini udah meraih jawaban yang Bapak telah berikan sangat-sangat membantu untuk kami. Menurut kami wawancaranya udah cukup sih. Baik kalau gitu. Ya, terima kasih Mas Michael, Mas Krisna kesempatannya. Makasih ya Pak. Makasih Pak Novan sudah meluangkan waktunya Pak. Terima kasih, selamat sore. Sore Pak. Halo, terima kasih Patricius Jason karena telah menyempatkan waktu untuk menghadiri wawancara kami pada sore hari ini untuk tugas ekonomi pembangunan perkotaan. Baik. Untuk pertanyaan pertama dari saya, apakah tantangan yang muncul karena perubahan teknologi bagi tenaga kerja maupun perusahaan? Menurut saya kalau misalkan tantangan yang muncul saat ini itu kayak perubahan apa ya? Kayak sekarang kan zamannya pandemi nih. Kita ini otomatis harus beradaptasi dari yang offline itu kayak misalkan restoran atau apapun itu kan kebanyakan kan kayak offline gitu. Dia nggak ada media buat menjual atau memasarkan produk mereka secara online. Nah itu menurut aku adaptasi dari offline ke online ini yang agak sulit ya kalau misalkan apalagi yang buka restoran atau mungkin orang jualan-jualan itu kayak orang yang tua-tua itu kayak kebanyakan mereka kan kayak bisa dibilang kuno lah ya. Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang itu kan teknologi itu udah paham. Kalau misalkan mau jualan makanan mungkin kayak kalau misalkan sepi ya dia bisa masang di Gojek supaya orang-orang bisa ngeliat kayak gitu. Kalau misalkan menurut aku tantangannya sih dari teknologi itu ya kayak gitu sih. Dari orang-orang yang udah manula ya bisa dibilang ya, umur 50 ke atas lah. Baik, untuk jawabannya. Berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya, ini aku mau tanya pendapatnya Patricius sendiri sih. Ya. Ini menurutnya Patricius yang berbisnis itu sekarang untuk Patricius yang lebih enak itu yang mana ya? Offline atau online? Kalau menurut aku sendiri, kalau zaman sekarang itu lebih enak online, soalnya orang-orang zaman sekarang juga kalau dibilang masalah kepercayaan atau gimana gitu, sekarang ada platform-platform buat penengah e-commerce kayak seperti Shopee atau mungkin Tokopedia atau mungkin e-commerce itu kayak menurut aku udah bisa jadi penengah banget buat orang yang kayak sulit percaya karena kan orang-orang tua itu kan kayak
yang dimasalin kalau misalkan transfer duluan takutnya uangnya ditilep atau nggak orangnya kabur, habis itu kita jualan apa nggak dikirim barangnya. Nah tapi kalau zaman sekarang menurut saya kayak online lebih efektif, terutama karena kita di rumah juga bisa langsung packing mungkin, atau mungkin kita lebih 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 fleksibel banget, kita mau ngapa-ngapain juga bisa sambil kerja kayak gitu. Jadi menurut aku online sih lebih oke. Oke, baik. Patrisius, jawabannya sangat menarik ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya akan diajukan oleh teman saya, Krishna. Silakan, Krishna. Nah, aku juga penasaran nih. Menurut Patrisius tuh, kalau karyawan yang kerjanya dari kantor sama karyawan yang kerjanya dari rumah gitu misalnya, itu Ya. seberapa besar sih perbedaannya kontribusinya mereka gitu terhadap usaha itu tersendiri? Menurut aku perbedaannya dari orang yang kerja di kantoran atau mungkin yang work from home, mungkin dari tetap satu perusahaan. Kalau misalkan masih satu perusahaan ya, mungkin perbedaannya cuma di tenaga ya, tenaga sama sama males enggaknya itu sih. Kayak kalau misalkan orang yang kerja kantoran, otomatis kan mereka harus bangun pagi, terus siap-siap, mandi dan lain-lain, terus habis itu harus segera cepat pergi ke kantor. Nah, kalau misalkan sedangkan kita yang bisa kerja di rumah dan ditugaskan kerja di rumah ya, otomatis kita kalau misalkan kayak anggaplah kita kuliah lah, kita kalau misalkan kuliah offline otomatis kan harus mandi siap-siap terus kita berangkat dengan seger dan pagi dan harus tepat waktu. Kalau misalkan kalau kita di rumah itu kan kayak lebih nyantai gitu. Tapi apa di situ kalau masalah pekerjaannya menurut aku harusnya nggak ada perbedaan sih kalau misalkan emang dari perusahaan yang sama, karena kan kayak kamu kerjanya apa ya apa yang dikerjain. Mungkin perbedaannya cuma ada di masalah kayak tenaganya gitu. Nah, ini menyusul pertanyaan yang tadi juga, kan otomatis kalau kita awalnya yang kerja kerja dari kantor offline, terus tiba-tiba ada pandemi kayak gini, tiba-tiba kan harus kerja from home, work from home. Nah, itu tuh pasti kita harus beradaptasi dong. Nah, menurutnya Patrisius ini, gaya kepemimpinan apa sih yang harus dimiliki suatu perusahaan supaya pekerjanya itu bisa beradaptasi lebih cepat gitu? Gaya kepemimpinan yang harus dilakukan supaya beradaptasi dengan cepat, menurut saya kayak yang pertama pasti harus kita saling belajar ya sama dari atasan sama karyawannya, kita harus saling belajar kayak kita mau menerapin sistem apa nih ke depannya. Misalnya kita jualannya makanan atau mungkin baju ya. Kalau misalkan jualan baju ya kita terapin sistem online, kita otomatis kalau aku sendiri nih ya. Kalau misalnya aku sendiri udah punya toko offline, terus aku dari offline pindah ke online, otomatis aku udah di zaman sekarang pasti aku udah masukin barang-barang aku di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia. Jadi pekerja-pekerja aku yang di offline ini beradaptasinya lebih cepat gitu. Kayak mungkin perubahannya kayak ya mereka yang aslinya kerjanya pergi ke toko atau kantor, jadinya perginya mungkin ke rumah aku buat saling packing kayak gudang lah anggapan. Kayak jadi kerjanya kayak adaptasinya lumayan cepat kalau misalkan jualan kayak gitu-gitu. Kalau misalkan jualan makanan mungkin ya harus kembali lagi ke situ sih, harus ada penengah kayak kayak kalau misalkan baju e-commerce, kalau misalkan makanan mungkin lebih bisa dimasukin ke Gojek atau mungkin GrabFood kayak gitu. Berarti yang penting saling saling belajar gitu. Iya harus saling belajar sih. Kalau misalkan nggak bisa megang HP juga kayak nggak mungkin juga sih, soalnya karyawan kan kita nggak mungkin nyari yang tenaga kerja ya. Tenaga kerja ini kita kan nggak mungkin nyari yang umurnya di atas berapa, kan kita juga bisa kasih ketentuan kan. Dan otomatis orang yang umur sekian ke sekitar lah ya anggapan. Umur 20-an itu harusnya sudah bisa canggih lah. Bisa dibilang canggih lah. Oke. Eh, Segitu aja sih pertanyaan dari kita. Terus kita juga mau bilang makasih udah meluangkan waktunya ya kan. Katanya habisnya ada acara, tapi Ya, makasih udah nyempetin ke sini gitu kan. ya nggak Terus apa-apa. jawaban-jawabannya membantu banget buat kita. Makasih ya. Makasih. Oke, thank you. Baik, selamat sore Riki. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menghadiri wawancara kami pada sore hari ini. Perkenalkan, saya adalah Michael. Hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama.
Baik, silakan lanjutkan. Menurut Ricky, tantangan apa yang muncul karena perubahan teknologi bagi tenaga kerja maupun perusahaan? Silakan jawab. Kalau dari perusahaan, kalau misalnya ada teknologi pasti akan lebih baik ya, karena apa namanya, misal kalau perusahaan menjual jasa atau menjual barang itu lebih terbuka untuk semuanya. Kalau misalnya offline cuma ke satu titik doang, kayak misalnya dia harus keluarin modal lebih banyak untuk membuka di toko di tempat lain. Karena adanya teknologi jadi lebih cepat kayak menyebarnya. Dan untuk kalau ke orangnya, mungkin beberapa pekerjaan itu sudah bisa digantikan oleh teknologi. Kayak misalnya sekarang kita udah nggak butuh kasir, mungkin di beberapa tempat udah ada teknologi sendiri untuk meng-scan sendiri. Terus banyak juga kayak sekarang ada robot-robotan yang untuk yang menyapu, kita nggak perlu cleaning service. Ada robot-robot yang menjelaskan produk-produk tanpa harus ada orang. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Kak Ricky untuk jawabannya. Saya akan melanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menurut Kak Ricky, apakah tantangan bekerja online sekarang ini? Silakan jawab, Kak. Kalau tantangan pekerjaan online sekarang sih lebih ke personal ya. Karena beberapa orang ada yang memang dari basicnya dia harus bekerja di tempat lain, bukan di kantor. Kayak misalnya dia ke tempat kopi, ke Starbucks, biar dia lebih dapat inspirasi. Kayak misalnya penulis. Tapi ada beberapa juga karena kerjanya di rumah, dia jadi lebih males karena dia ngerasa nggak ada bos lah. Ngapain aku kerja? Terus juga nggak dilihat sama bos. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Itu aja sih. Oh gitu ya. Baik, makasih Kak Ricky. Untuk pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya. Ini aku mau mau mungkin tanya pendapatnya Kak Ricky dulu. Menurutnya Kak Ricky, antara bekerja secara online dengan bekerja secara offline, yang mana ya lebih menyenangkan Kak? Silahkan jawab Kak. Dijawab Kak. Kalau saya sih lebih suka yang offline ya, karena kalau offline tuh kita lebih bisa bergaul sama orang. Kalau misalnya online tuh kita cuman ya sekedar pakai Zoom atau Google Meet doang, kita nggak bisa interaksi secara langsung. Kita nggak tahu mungkin ekspresi orangnya kalau dia nggak nyalain kamera. Jadi aku lebih prefer offline. Baik Kak, makasih Kak. Itu jawaban-jawabannya Kakak sangat sangat menarik ya Kak. Untuk pertanyaan berikutnya akan diajukan oleh teman saya Krishna. Silakan Krishna. Nah, aku juga mau nanya nih. Menurutnya Ricky itu gimana sih kita ngelihat bedanya kontribusi misalnya di antara karyawan yang bekerjanya dari kantor sama bekerjanya dari rumah gitu. Beda kontribusinya untuk perusahaan tuh seberapa besar sih menurut Ricky? Kalau itu sih ya tergantung personal orang juga. Kadang ada orang yang dia lebih senang kerja di kantor, jadi dia lebih produktif di kantor. Ada juga yang beberapa yang di kantor tuh dia merasa tertekan karena ada senior, ada bos. Jadi ketika dia di rumah, mungkin ada peliharaan atau apa, dia jadi lebih produktif. Jadi itu tergantung personal orangnya sih. Oh, kalau menurut Ricky itu tergantung motivasi dirinya sendiri gitu ya. Kalau Iya. di rumah sih betul motivasinya banyak gitu kan, jadi kenceng dia kerjanya. Oke, menarik nih, menarik. Nah, terus kalau Ricky ini kan ini ya sebagai pemilik Karkas. Nah, sebagai pimpinan dong, otomatis itu Ricky harus punya jiwa kepemimpinan ya kan. Nah, menurut Ricky itu jiwa kepemimpinan seperti apa sih yang dibutuhkan gitu untuk kita adaptasi dari misalnya dulu WFO sekarang jadi WFA atau sebaliknya, gimana menurut Kak Ricky? Kalau aku sih lebih suka aku lagi berusaha menjadi pemimpin yang afiliatif. Jadi kayak misalnya kita sebagai pemimpin itu menghindari konflik. Jadi kalau misalnya ada masalah internal, kita berusaha menyelesaikan itu secara langsung biar kayak nggak kena kemana-mana. Jadi misal masalahnya ini kita adain meeting, kita selesaiin di meeting itu juga. Jadi setelah dari meeting masalahnya selesai. Gitu sih.
Jadi itu gaya kepemimpinan itu supaya mencegah, supaya misalnya ada masalah kecil nggak numpuk-numpuk, jadi nanti jadi masalah besar gitu. Iya, betul. Oke, menarik sih jawaban-jawaban dari Ricky. Nah, pertanyaan kami sih cukup segitu aja ya. Terima kasih Ricky udah meluangkan waktunya untuk join Zoom bareng kita, ngasih-ngasih kita jawaban yang membuat pikiran kita gitu kan lebih luas lagi.